Jadi saya ngerti bagaimana isu lingkungan ini jadi satu-satunya isu yang akan menyebabkan kita bertengkar itu. Sebagai burning issue, isu yang membakar itu. Dalam kebakaran isu itu, tiba-tiba ada istilah-istilah green fashion segala macam itu. Yang saya sendiri nggak pernah dengar, saya ngajar 15 tahun soal environmental ethics. Tetapi saya bisa bayangkan misalnya Gibran lagi ketagihan istilah itu. Atau bahkan lagi kerasukan istilah itu. Saya belum sampai di situ tuh, karena itu akan ada ukurannya. Di mana inflasi itu terjadi nanti saya terangin berikutnya. Jadi ketagihan ini dari diskusi pertama, sebelum saya terusin, saya kasih dulu catatan kaki itu. Saya bukan pendukung dan bukan pemaki itu ya. Tapi apa gunanya mendengarkan pujian dari pendukung, gak ada gunanya. Sama gak ada gunanya mendengarkan cacian dari para pengkritik. Saya bukan pendukung, bukan pencaci, dan bukan pemuji itu. Saya mau kritik sesuatu itu. Pak Prabowo bertemu dengan saya berdebat. Terakhir betul Pak Prabowo fisiknya bagus. Kira-kira mungkin belum setahun lalu Pak Prabowo datang ke rumah. Saya bertetangga dengan Pak Prabowo, jaraknya cuma 500 meter. Dia turun ke tempat saya, ke pondokan saya. Pak Prabowo istana, saya pondokan tuh. Di Sentul dengan kemiringan kira-kira 40 sampai 60 derajat. Dia susah untuk turun tetapi dia bisa naik itu. Jadi fisiknya lumayan itu kan. Ya kita bicara banyak hal yang nggak mungkin saya kasih tahu pada Karni Ilyas. Tapi saya ngerti kenapa akhirnya orang ingin supaya atau secara negatif menganggap kenapa sih Prabowo yang masih sehat bugar itu mesti didampingi oleh seorang anak muda untuk mencitrakan bahwa ini adalah pewarisan kemudaan itu. Bisa kita jawab memang. Tetapi mungkin saya gak ada benar, dia curiga, enggak Pak Prabowo mungkin enggak menginginkan, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang terpaksa mesti dia terima itu. Semua ini ada indikasi, sama seperti kita lihat kenapa tiba-tiba Erick Thohir bikin forum yang harus mengucapkan dengan janji sekuat tenaga itu bahwa dia akan pro Prabowo dengan sendirinya, orang tahu tuh. Apakah ada tekanan-tekanan psikologis kecil pada Erick Thohir, Junto pada Boy Thohir. Kan ini soalnya begitu tuh. Sama halnya saya menangkap sinyal kecil-kecil. Maman ini juru bicara Prabowo atau juru bicara Gibran atau juru bicara Gerindra. Kan kita bisa lihat kualitas mentalnya kan. Walaupun semua mau cari headline aja kan. Gini. Demikian juga Daniel yang baru saya dapat buku. Dan teman-teman anak muda coba baca buku Daniel Simanjuntak Politik Pertahanan. Yang di dalamnya pasti ada masalah pertanahan. Saya lanjut lagi ya. Jadi saya mengenal itu. Di Eropa, kalau saya bercakap-cakap dengan anak muda Eropa dan anak muda Indonesia di situ. Mereka tahu juga istilah hilirisasi itu. Tapi bagi mereka masalahnya bukan hilirisasi yang memang bersih sebagai energi ujungnya tuh. Tapi problemnya hilirnya bersih, hulunya bagaimana? Kalau hulu itu hanya dikuasai oleh 4 player, artinya tidak bersih, ada monopoli di situ. Artinya hulu itu dia peroleh tidak dengan politik bersih, tapi dengan politik tukar tambah tuh. Soalnya kan, nikel iya, tetapi di hulu itu hanya dikuasai 4 orang. Jadi proses memiliki hulu itu kotor. Itu soalnya bagi anak Eropa itu. Dan itu mereka akan nilai misalnya sama seperti mereka ini kopi dari mana? Kopi dari Aceh. Ya oke, kita mau tahu bukit di mana di Aceh yang Anda dapat itu. Anda tanam kopi itu setelah memotong pohon. Demikian rigidnya anak Eropa itu melihat itu. Dia akan ban dan dia akan pengaruhi partai buruh, partai hijau Eropa untuk menolak nikel, kayu, bahkan kopi kita di situ. Sawit apalagi. Jadi kalau kita bilang, iya memang gak ada deforestasi karena tutupan hijau kalau kita lihat dari drone yang mau dipakai Gibran untuk nyemprot itu. Padahal buat nyemprot setengah hektar gak perlu pakai drone kan. Mana ada petani yang mau pakai drone untuk nyemprot. Tanahnya cuma sepertiga baku begitu apa. Itu pasti drone adalah untuk perusahaan besar tuh. Oke, itu catatan kaki lagi. Saya lanjut lagi ya.
tutupan hijau kita dilihat dari ketinggian satelit itu memang Indonesia bertambah tutupan hijaunya tuh. Tidak coklat atau kuning seperti yang dikritik oleh Walhi segala macam. Tetapi hijaunya itu hijau lapangan golf. Hijau kelapa sawit. Bukan hijau dalam pengertian keseragaman, keanekaragaman. Bukan hijau yang diversity itu. Hijau yang monolitik, monokultur. Itu bukan hijau namanya tuh. Sama sekarang kalau anda foto Eropa, itu nggak ada hijaunya di situ. Salju semua kok. Jadi itu intinya tuh. Jadi kalau kita mau kasih data, kita mesti periksa dulu kapan di fotonya Indonesia hijau. Ketika sawit, ketika lapangan golf bertambah. Itu poin mendasar tuh. Saya terangkan ini supaya jangan kita seolah-olah kayak Gibran. Ya, Gibran bisa dengan gampang bilang Veronica atau apa segala macam itu. Tapi kan kita bisa pahami tadi betul tadi si Torus menganggap bahwa jangan-jangan karena dipaksa untuk menghafal, maka keluarnya cepat tuh. Kan kita bisa bayangkan kan. Tetapi kemudian gelisah ketika dibongkar isunya itu, yo kok berantakan ya. Konsep tentang greenflation. Apa intinya? Orang bicara tentang ecological footprint. Itu lebih tegas tuh. Berapa banyak footprint yang Anda tinggalkan ketika Anda pindah dari energi fosil ke energi hijau. Berapa banyak tuh. Jangan-jangan footprint ekologinya lebih banyak rusaknya daripada hilirisasi itu. Itu lebih masuk akal daripada pakai bahasa-bahasa yang sangat teknis. Yang dalam logika namanya pedantic, sok pamer, tapi nggak ngerti itu. Itu pedantic itu yang jadi masalah kita. Orang kaget tiba-tiba Gibran kok bisa ngerti semua ya. Kalau Anda penyuka binatang, ada anjing namanya pitbull. Pendek kecil, ekornya dipotong, tapi sangat galak itu. Kenapa begitu? Pitbull ini blasteran antara bulldog Amerika dengan terrier Inggris itu. Dan beberapa breeding lain di kepalanya itu. Ini pitbull, otaknya kecil, tempurungnya, tapi dipaksa dimasukkan segala macam gen yang bisa membuat dia penuh amarah tuh sebagai fighter. Jadi dia direkayasa si pitbull ini. Sehingga dia gelisah terus tuh. Karena itu Anda lihat pitbull, ekornya dipotong. Karena ekornya itu gini-gini terus, dia senggol semua besi itu, sakit terus, berdarah terus. Nah kita bisa bayangkan, makhluk yang dipaksa itu dia akan gelisah. Dia tidak pernah stabil itu kan. Saya mau terangkan itu sebagai soal biologi ya, bukan soal macam-macam itu. Enggak, ini ada soal Gibran di situ tuh. Saya mau terangkan bahwa kebanyakan politisi juga menghafal. Karena itu waktu debat itu lancar. Begitu ketemu dengan BEM, dari putbil jadi kucing got gitu. Jadi siapapun bisa berbohong di panggung debat. Itu soalnya tuh. Apalagi sok-sok pakai istilah itu. Itu yang saya mau terangkan. Kita kekurangan kemampuan untuk menapis logika seseorang. Baru setelah terucapkan baru bocor kemana-mana kan. Jadi sekali lagi kita mau ulangi sebetulnya. Masih ada debat ketiga dengan Pak. Debat kelima. Kita mau lihat apakah itu duel paradigma atau sekedar multiple choice lagi. Itu kita mau pamer itu kan. Kan kita malu orang jurnalis asing itu saya ketemu berhenti di Doha, datang wartawan Australia tanya, kok begitu ya Indonesia tuh berdebatnya kan. Ngeledek aja jadinya kan. Karena bagi mereka, loh ini debat apa? Debat itu harus ideologis. Nikel itu nikel yang sosialistis atau nikel yang kapitalis kan. Kan gampang itu kan. Jadi bukan debat istilah, technicalities itu. Ini saya kira supaya kita fair mengatakan bahwa ada bagian-bagian di dalam diri manusia Indonesia yang akhirnya dieksploitasi oleh keangkuhan, kerasukan, pamer secara intelektual, tapi miskin dalam metodologi itu. Berupaya untuk nerangkan bahwa saya paham-paham ini, tetapi dia nggak ngerti bahwa isu ekonomi itu selalu mesti ditempatkan dalam duel. Anda mau jadi negara sosialistis atau berkecenderungan kapitalistis. Dan terlihat Gibran masih pro yang kapitalistis sebetulnya. Padahal udah 2 tahun terakhir ini, monyet-monyet kapitalis yang suka berkumpul di Davos itu mulai meragukan ide tentang growth. Bagi mereka, bagaimana mungkin akan ada kemakmuran, keadilan kalau masih mengejar pertumbuhan, growth. Sekarang orang bicara tentang degrowth itu.
Bukan karena kapitalismenya udah lumpuh, tetapi ada pletora baru. Tolong suruh Gibran cari apa artinya pletora. Pletora baru, di mana orang paham bahwa ini bukan sekedar nasib Indonesia versus nasib Jepang, bukan Prancis versus Amerika. Nasib planet, itu masalahnya tuh. Mestinya pertengkaran itu pertengkaran di tingkat planetar. Ini nasib planet, orang bicara begitu. Orang bicara lingkungan artinya bicara tentang nasib planet itu. Karena satu waktu mungkin bumi ini udah bosan dengan manusia. Kan gak mungkin dunia ini terus-menerus dihuni oleh manusia kan. Ada hak robot untuk tanya bagaimana cara bercinta ala manusia tuh. Karena dia cuma diajarin cara berpikir, tidak ada cara bercinta tuh. Satu waktu debat-debat di Indonesia mungkin separohnya adalah robot. Dan itu bisa terjadi sebelum 2029 itu bisa terjadi. Kita usul aja robot ke situ. Kenapa? Ya robot bisa saya kasih kartu PDIP, bisa saya kasih kartu Nasdem sebagai anggota. Kenapa? Evolusi mengatakan itu tuh. Itu akan terjadi. Sebagian dari kita sekarang menjadi robot. Setiap kali Anda buka handphone, Anda jadi robot di situ tuh. Anda dikendalikan emosi Anda oleh handphone Anda. Anda kendalikan handphone, Anda mengalami delirium, kebingungan psikologis. Karena Anda takut jangan handphone Anda dibaca oleh istrimu atau mantan pacarmu. Tiba-tiba ada nama lain masuk di situ kan. Terus dia sebut, oh kita senang ada G-Spot itu. Padahal ini dimaksud Gibran Spot kemarin tuh. Jadi lain lagi ceritanya kan. Jadi ini hal-hal yang buat saya, kita mau tuntun bangsa ini dengan pikiran. Itu aja tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.